Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Karisma dan saya di sini akan menjelaskan mengenai perbandingan algoritma klasifikasi antara algoritma naive Bayes dan algoritma decision tree. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu algoritma naive Bayes, apa itu algoritma decision tree, dan apa itu algoritma mengenai klasifikasi. Nah, secara gampangannya, kedua algoritma ini itu termasuk ke dalam algoritma klasifikasi. Nah, algoritma klasifikasi itu digunakan untuk melabeli sesuatu, semisal perakiraan cuaca, semisal membuat keputusan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mengklasifikasi atau misalnya untuk memperkirakan cuaca, atau dalam kasus saya itu menentukan apakah nasabah itu bisa bertahan atau tidak. Itu ada dua cara untuk mengklasifikasikannya, yaitu ada algoritma naive Bayes, dan yang satunya lagi adalah algoritma decision tree. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ke naive Bayes. Untuk naive Bayes, itu perhitungannya, nah di sini juga dijelaskan ya, di website algoritma/blog/naive-bayes 2022. Nah, di sini dijelaskan adalah naive Bayes adalah metode klasifikasi data. Klasifikasi data yang berdasarkan probabilitas yang bisa terjadi di masa depan. Nah, kata kuncinya itu ada di probabilitas di sini. Nah, analisisnya juga banyak dan di sini juga sudah dijelaskan itu ada contohnya. Contohnya itu bisa membuat sebuah penandai dari transaksi penipuan, terus di sini juga dijelaskan perakiraan cuaca yang tadi saya jelaskan itu untuk memprediksi misalkan cerah hujan atau berangin itu ya kan berdasarkan suhunya, apakah suhunya itu rendah atau tinggi, kelembapannya itu apakah tinggi, rendah atau tinggi, tekanan juga, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kata kuncinya itu di sini, yaitu probabilitasnya. Dan ini rumus yang biasanya dipakai. Nah, ini ada P peluang ya. PA agregat B, ya ini maksudnya itu probabilitas A terjadi dengan bukti bahwa B telah terjadi probabilitas superior. Kemudian di sini B agregat A itu probabilitas B terjadi dengan bukti A telah terjadi. Lalu ada peluang terjadinya A dan peluang terjadinya B. Jadi di sini untuk rumusnya menggunakannya seperti ini biasanya. Nah, kemudian kita akan beralih ke algoritma decision tree. Nah, untuk algoritma decision tree itu sama seperti algoritma sebelumnya itu naive Bayes, adalah algoritma sebuah metode pengklasifikasian dari suatu data. Namun, perbedaannya adalah untuk decision tree itu menggunakan akar, yaitu menggunakan konsep pohon. Jadi, di sini kita akan menentukan mana yang akan jadi akarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari website ini ada yang menjadi akar itu adalah parent visiting, kemudian dilanjutkan ke weather atau cuaca, kemudian ada money, gitu. Nah, jadi kalau misalnya jadi di sini itu parent visiting itu menjadi sebuah faktor utama atau faktor pertama yang perlu diperhitungkan.
dan ya layaknya sebagai pohonnya, jadi ada pohon keputusan, jadi ada pilihan ya atau tidak gitu. Kemudian kalau weather ada pilihan sunny, windy atau rainy. Kalau ada money itu ada pilihan rich atau poor. Nah, dari sini itulah dasar-dasarnya dari penggunaan naive Bayes, kemudian algoritma tree. Kemudian, nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih perbandingannya antara penggunaan naive Bayes dan penggunaan algoritma tree. Oke, kita beralih ke tugasnya, beralih ke Python-nya gitu. Nah, di sini untuk yang pertama-tama ya kita siapkan dulu importnya yang perlu dibutuhkan ya. Import numpy snp, pandas spd, ada sklearn selection import train split. Nah, ini itu digunakan untuk memisahkan data train dan data testnya. Kemudian di sini itu ada Echelon Matrix. Nah, ini ada Confusion Matrix, Accuracy Score, dan Classification Report. Nah, ini digunakan untuk mengetahui akurasi skor dari kedua algoritma dan mengetahui Confusion Matrix-nya dari kedua algoritma tersebut. Kemudian, di sini ada saya menggunakan naive Bayes gitu. Untuk naive Bayes-nya saya gunakan di sini, yaitu Echelon naive Bayes import Gaussian. Nah, untuk naive Bayes sendiri saya menggunakan Gaussian naive Bayes gitu. Nah, di sini ada input data ya. Untuk input datanya nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan contoh yang tadi saya katakan yaitu melabeli apakah nasabah itu bisa bertahan atau tidak. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Nah, datanya itu penampakannya seperti ini, ada customer ID, credit score, country, gender, age, tenor, balance, product, number, credit card, active member, estimate, gallery, dan churn-nya itu apakah 1 atau 0. Churn itu sebagai penentu ya apakah nasabah ini itu bertahan atau tidak. Jika bertahan, maka churn-nya itu akan bernilai 1. Nah, kalau misalnya churn-nya bernilai 0, maka nasabahnya itu meninggalkan banknya gitu. Nah, di sini kita lihat. Nah, yang pertama ini kita buat dulu variabel bank yang diisi dari read pd.read_csv dari banknya ini. Kemudian di sini ada feature name. Nah, saya menggunakannya itu credit score, age, tenor, balance, product number, credit card, active member, dan estimated salary. Nah, ini sebagai faktor penentu apakah churn-nya itu bernilai 0 atau 1. Gitu. Nah, di sini sudah ada X-nya itu dari feature name, Y-nya itu adalah hasilnya. Hasil dari apakah bernilai 0 atau 1. Kemudian di sini ada memisahkan data train dan data test, yaitu di sini ada X underscore train, X underscore test, Y underscore train, Y underscore test. Di sini menggunakan train underscore test underscore split. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin bisa menggunakan sintak ini harus ada importnya, import train test.split.
gitu. Kemudian, nah, di sini sudah memisahkan data train dan data test, kemudian di sini melakukan penghitungan Gaussian naive Bayes. Nah, di sini itu cukup dua, yaitu classifier sama dengan Gaussian naive Bayes. Kemudian classifier.fit, ya, menggunakan .fit. Nah, kemudian melakukan penghitungan nilai probabilitas, ya. Jadi probabilitasnya berapa itu menggunakan predict_proba. Itu dalam kurungnya itu x-test-nya. Jadi x-test-nya itu dihitung nilai probabilitasnya. Kemudian memprediksi. Untuk memprediksi kemungkinan journey-nya itu menggunakan predict di dalam kurung x_test. Nah, jadi keluarnya itu adalah 0 atau 1. Gitu. Kemudian di sini itu menampilkan classifier score, ya, atau skor dari si naive Bayes-nya, ya. Jadi di sini itu akan menampilkan akurasi dari naive Bayes itu berapa. Nah, ini .format classifier score. Nah, di sini akan keluar confusion matrix-nya berapa, di sini keluar akurasi skornya berapa, dan di sini akan keluar classification report-nya, gitu. Nah, hasil pengujiannya berapa, gitu. Terus di sini, nah, di sini kan sudah ada tuh confusion matrix, bla 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 bla, accuracy score. Nah, selanjutnya di sini itu membuat prediksinya, gitu. Membuat prediksi dari naive Bayes. Nah, kalau untuk membuat prediksi, saya itu sudah menyiapkan datanya itu seperti ini. Nah, ini akan keluar apakah hasilnya 0 atau 1. Gitu. Nah, dan sebenarnya ini kan prediksinya. Nah, yang ini itu digunakan, nah ini tuh keluarnya itu confusion matrix-nya. Di sini itu ada data hasilnya berapa. Di sini ada kelas aktual dan ada kelas sistem. Gitu. Dan selanjutnya kita akan beralih ke decision tree. Nah, untuk decision tree, ya yang pertama itu import decision tree-nya terlebih dahulu, yaitu sklearn.tree import decision tree classifier. Nah, di sini ada melakukan penghitungan decision tree, itu hampir mirip, hanya saja ya menggunakan decision tree classifier, gitu. Kemudian di sini ada decision tree.fit dalam kurung xtrain, ytrain, ya. Kemudian di sini melakukan prediksinya berapa, ini sama, jadi prediksinya berapa, ini akan keluar, kemudian ini akan keluar confusion matrix-nya berapa, dan di sini akan mengeluarkan nilai keseluruhan dari decision tree. Nah, di sini itu menggunakannya classification report. Jadi classification report dari decision tree itu keluarnya di sini. Nah, terakhir ini akan menggunakan perbandingan. Nah, ini kita akan mengetahui hasilnya itu naive Bayes berapa dan decision tree-nya itu berapa gitu. Di sini kan ada y-test, y_underscore prediksi tree, ya, untuk membedakan ini prediksi naive Bayes dan ini adalah prediksi decision tree. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, dan sudah keluar. Nah, di sini itu adalah nilai probabilitasnya, itu ada 0,8, ada 0,1, ada 0,8. Ini adalah nilai probabilitasnya.
Kemudian ini adalah nilai dari kemungkinannya. Hasilnya itu ya ada 0, ada 00, titik, 000 itu sampai terakhir. Nah, ini seharusnya itu ada nilai 1 di tengahnya gitu. Kemudian ini adalah nilai dari accuracy score-nya itu 0,78. Kemudian ini adalah sebuah confusion matrix-nya, itu nilainya seperti ini. Dan di sini juga sama, ini accuracy score. Nah, ini maksudnya itu accuracy score-nya itu ini formatnya itu hanya format 2 angka di belakang koma. Nah, ini kan formatnya itu banyak angka di belakang koma. Nah, di sini ada classification report-nya itu penampakannya seperti ini. Jadi, ada presisinya berapa, ada recall-nya berapa, ada F1 score-nya itu berapa. Nah, untuk di sini itu kasusnya presisi dari 0 itu 0,8 dan presisi dari 1 itu 0,32. Kemudian kita akan lanjut ke bawah. Nah, di sini itu kelas aktualnya berapa. Nah, ini sudah dibuatkan sebuah tabel ya, tabel dari kelas aktual sama kelas sistem. Nah, di sini itu prediksinya. Jika misalnya saya menggunakan datanya itu seperti ini, observasinya. Itu. Kalau misalnya saya menggunakan data ini, maka keluarnya itu 0 gitu. Kemudian kita akan lanjut ke decision tree-nya ya. Untuk decision tree-nya, nah ini kan karena ini decision tree ya, seharusnya itu ada visualnya, tetapi untuk kasus kali ini itu tidak ditampilkan karena di sini untuk menampilkan sebuah decision tree-nya itu, nah itu mengalami kendala di saya. Kemudian di sini ada ditampilkan confusion matrix-nya itu berapa. Kemudian ini akan keluar dari classification report-nya gitu. Nah, ini sama. Jadi sama seperti ini tapi nilainya itu berbeda karena ya menggunakan algoritma yang berbeda juga. Tapi kalau misalnya perbedaannya untuk presisi nolnya itu ya hampir mirip, yaitu di sini hampir sama. Jadi ya di sini kalau nolnya itu 0,87, di sini 0,80. Nah, kalau satu itu 0,45. Kalau presisi dari naive Bayes itu 0,32. Kemudian kita akan bandingkan hasil akurasinya. Dan hasil akurasinya itu juga mirip. Jadi kalau naive Bayes itu 0,784285. Nah, kalau misalnya akurasi dari decision tree itu 0,777 gitu. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Dan untuk penjelasannya itu sekian, dan jika ada pertanyaan, maka ya silakan gitu. Dan ya, di sini tidak ada visual dari decision tree-nya. Mungkin kalau misalnya ada tambahan atau ada tambahan dari bagaimana sih membuat visualisasinya gitu. Silakan komen di bawah ya, di komentar di YouTube. Dan sekian dari saya ucapkan mohon maaf jika misalnya ada salah-salah kata, dan terima kasih.